Ketiga, metode perhitungan RAB
persembahan, penyembahan terbaik kita buat Tuhan. Amin. Kita akan mulai ibadah ini, mari kita bangkit berdiri, kita akan membuka ibadah ini di dalam doa. Puji Tuhan. Besar anugerah-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami akui tidak pernah terbatas kasih-Mu dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami mau kembali merenungkan betapa dahsyat kasih Tuhan melingkupi hidup kami. Engkau yang telah datang ke dunia ini untuk mau menebus kehidupan kami Tuhan. Engkau mengasihi kami dalam keadaan kami yang masih berdosa. Terima kasih Bapa buat karya-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu dan biar kehadiran-Mu Engkau nyatakan di tengah-tengah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Mari datang membawa pujian syukur di hadapan Tuhan. Karena begitu besar kasih-Nya bagi kita. Kasih setia-Mu Tuhan. Amin. Ku bersyukur. Tuhan. Amin.
segala hal perbuatan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Dengan segenap hati kami mau bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih sayang-Mu tiada duanya. Tidak ada yang sama dengan Engkau Tuhan. Kasih-Mu melebihi segalanya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Mari bawa persembahan-Mu. Mari bawa pujian dari hati-Mu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Glory, glory. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Engkau Tuhan, Bapa yang tak membiarkan kami tenggelam dalam kesalahan kami. Bapa yang mengangkat kami dari lumpur dosa kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Dapat balas kebaikan-Mu. Amin, amin. Tuhan Yesus. Kasih yang tiada batasnya, kasih yang besar yang Kau limpahkan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami datang bawa pujian syukur kami bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory, 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 glory. Kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Tuhan, Bapa yang tenang, Dia Raja damai bagi kita. Amin, haleluya. Anak domba Allah yang maha kudus, yang selamatkan kami. Haleluya, 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 amin. Angkat penyembahan-Mu kepada Tuhan. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Raja di atas segala raja. Makasih Tuhan. Haleluya. Allah yang berkuasa menyembuhkan, menyelamatkan, menebus hidup kami dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang bawa pujian kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Kami mau menyatakan kekudusan-Mu Tuhan. Terima kasih.
bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Katakan haleluya. Haleluya. Dengan segenap hatimu. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. 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 Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Katakan layak disembah. Amin. Engkau kudus, kudus. Mari sembah Dia. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Katakan Engkau kudus Tuhan. Amin. Layak disembah. Engkau kudus, kudus. Syukur buat pagi hari ini. Anugerah dan kasih-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Ini segenap hati, ini segenap hidup kami. Kami siap memuji Engkau lebih lagi. Yang siap memuji Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Boleh jemaat Tuhan, saya minta senyumannya yang terbaik. Dalam hitungan yang ketiga, Bapak Ibu jemaat kasih senyuman yang paling terbaik dan ditahan. Oke, siap? 1, 2, 3. Senyum yang paling manis. Tahan. Sekarang kasih salam kiri kanan, bilang selamat Natal. Haleluya.
Kita mau bersuka cita pagi hari ini, merayakan kelahiran Yesus, amin. Sebab dia yang lahir, mati, bahkan bangkit menyelamatkan hidup kita. Mari kita sambut Sang Raja. Amin. Mari kita puji namanya. Katakan dia yang maha mulia. Dia yang maha mulia. Amin. Dia yang maha kuasa. Yesus. GBIO Ikumene. Boleh angkat tanganmu. Katakan. Puji Hosana. Yes. Puji Hosana. Puji, puji, puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji. Sebab dia yang maha mulia, amin. Katakan, dia yang maha, dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Boleh sekali lagi. Sing puji, puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia, puji, oh, puji, oh, puji Hosana, mulia namanya, puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sebab dia yang layak dipuji hari ini sampai selamanya. Mari sambil bertepuk tangan. Oh, haleluya. Mari nikmati sukacita pagi hari ini. Teman jemaat Tuhan, puji. Amin. Puji. Asik. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia nama. Puji. Oh, puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Mulia. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Puji Hosana. Mulia namanya. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Sebab saya percaya kita orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Boleh kasih tahu sekali lagi kiri kananmu bilang, kamu orang yang diberkati. Haleluya. Mari sambil bertepuk tangan. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi pagi hari ini. Jemaat Tuhan sama-sama. Kasih setiamu nyata bagiku. Nikmat kebajikan tersedia bagi. Dengan satu suara katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagi. Boleh angkat tanganmu sama-sama.
Yang percaya hidupnya diberkati Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Untuk come on, sekali lagi. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kalau berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Katakan, kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, siapa sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Come on, aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab kami percaya Engkau Tuhan yang memberkati hidup kami. Come on, jemaat Tuhan. Semua balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena untuk apa? Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, disampaikan kepada seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan yang datang beserta dengan adik kecil, dapat mengarahkan adik-adik kita ke dalam ruang Daud di lantai dasar agar supaya mendapatkan pengajaran dari guru sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terbesar Kau nyatakan bagi setiap kami. Kehadiran-Mu di dunia ini Tuhan. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti
hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Boleh sorak-sorai bagi Allah kita yang terdahsyat. Kami bersyukur Tuhan. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan bur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu Tuhan. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di, boleh dengan kasih Kristus kita bangkit nyanyi bersama-sama di tangan pujian dan berpesta. Bersama paduan suara sukaku bernyanyi, kemuliaan di tempat mahati, dan damai sejahtera-Mu Tuhan melindungi setiap kami. Di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu Tuhan. Lahir di hatiku sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Boleh sambil angkat tanganmu, katakan sebab Natal tak. Amin. Yes. Akan lahir di hati kami Tuhan. Hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya, katakan indahnya,
boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Natal adalah tentang Engkau Tuhan Yesus. Segala sesuatu, apa yang kami pikirkan di tempat ini, apa yang kami renungkan adalah mengenai pribadi Yesus yang datang untuk kami semua di tempat ini. Biar pujian penyembahan berbau harum di hadapan-Mu. Kami naikkan di hadapan-Mu, tanda kami tunduk, tanda kami hormat, tanda kami kagum akan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau membuka hati kami mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami yang hadir pagi hari ini. Dan biarkan kami disegarkan kembali. Kami dibina kembali, kami diajar kembali, kami ditegur kembali. Dan firman Tuhan itu biar jatuh ke dalam tanah yang subur. Kami mau siapkan telinga kami, mata pendengaran kami. Kami mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami satu persatu yang ada di tempat ini. Sehingga pada saat firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan pemberitaan firman ini dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Baik. Shalom. Sekali lagi shalom. Nah, luar biasa karena ini hari Natal harusnya kita bergembira dan bersuka cita. Ya, saya yakin kita semua di tempat ini meyakini kelahiran Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan keluarga. Yang setuju katakan amin. Baik, tadi malam kita sudah belajar, ya saya akan mengulang sebagian apa yang tadi malam kita sudah sama-sama belajar. Dan kemudian kita akan tambahkan lagi ada beberapa terminologi ya, yang tentunya berkaitan dengan Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Nah tadi malam ya kita sudah belajar banyak dan kita akan mulai pembacaan kita sama seperti tadi malam. Kita akan membaca dalam Matius 1 ayat 21 sampai dengan yang ke-24. Nah kita akan baca secara bergantian, saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang genap, begitu seterusnya sampai dengan ayat 24 kita membaca bersama-sama. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita buka dalam Matius 1 ayat 21 sampai dengan yang ke-24. Demikian firman Tuhan, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 22. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Amin. Silakan duduk. Berbagai orang yang membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan. Nah, sebelum kita menambahkan apa yang tadi malam, saya akan mengulang sedikit apa yang kita sampaikan tadi malam. Nah, kalau kita melihat dari angka, ya dari statistik yang terjadi, sudah bisa? PPT-nya? Sudah? Ya kursornya ditaruh saja di PPT-nya. Baru bisa bergerak. Bisa? Ya, oke. Mundur lagi? Belum bisa? Di mana? Multimedia? Nah, kita lanjut saja. Baik, kalau apa yang sampaikan tadi malam, Indonesia dalam darurat keluarga. Nah, kalau kita melihat, ya, ada 399 kasus perceraian sepanjang tahun 2024. Nah, apa artinya? Artinya adalah kalau kita rata-ratakan ada sekitar 45 sampai 50 ikatan pernikahan yang runtuh. Artinya apa? Terjadi perceraian di sana sini. Nah, ini menarik. Ya. Karena kenapa? Kalau kita berbicara tentang perceraian itu bukan cuma sekedar bicara tentang pisahnya rumah tangga ya.
Bukan cuma itu, tetapi lebih daripada itu. Kasus perceraian itu multidimensional. Apa artinya multidimensional? Ada banyak yang bisa terjadi. Efeknya itu seperti efek domino. Tahu efek domino ya? Saya lihat bapak-bapaknya di sini kayaknya. Kalau bilang domino semuanya matanya tahu gitu ya. Gitu ya. Apalagi kalau sudah malam Natal, malam tahun baru, ya RT RW mengadakan lomba domino mungkin gitu ya, malam-malam. Gitu. Nah kalau kita melihat sepanjang itu, maka multidimensional yang terjadi adalah ada orang yang kehilangan orang tua, ada anak yang kehilangan orang tua. Ada ekonomi yang tadinya stabil menjadi berubah bahkan menjadi hancur. Bahkan kalau kita bicara itu bukan hanya masalah ekonomi, masalah psikologis pun terjadi. Apa itu? Ya. Kemudian anak kehilangan orang tua, mereka tertekan. Ya. Nah fenomena ini menunjukkan bahwa keluarga sedang tidak baik-baik saja. Dan kita tahu negara itu dibangun dari sel-sel yang kecil yaitu keluarga. Nah keluarga Indonesia sedang rapuh dan tidak baik-baik saja. Ini karena tekanan zaman yang semakin hari orang bilang katakan semakin jahat. Ya. Nah kalau kita mau lihat kembali ada data dalam pengadilan agama yang mengatakan bahwa sekarang ada namanya tren cerai muda. Apa itu cerai muda ya? Jadi sekarang mayoritas orang yang bercerai itu bukan orang yang sudah lama menikah. Yang baru 5 tahun menikah kemudian bisa saja bercerai. Nah kebanyakan orang ya, harusnya di usia pernikahan 0 sampai 5 tahun itu adalah masa-masa untuk kemudian mereka menyesuaikan diri. Dan banyak orang yang sudah membina keluarga di 5 tahun pertama tidak bisa menyesuaikan diri kemudian pergi ke pengadilan agama. Ujung-ujungnya minta cerai. Dan ini yang terjadi hari-hari ini. Artinya apa? Kadang-kadang orang menikah itu tanpa kesiapan mental dan finansial. Ya, ada banyak orang yang kemudian atau bisa jadi ada orang yang melihat bahwa lembaga pernikahan adalah sesuatu yang tidak serius. Seperti main-main. Makanya baru menikah 5 tahun sudah mau cerai. Nggak cocok. Loh selama ini pacaran kok nggak cocok gitu ya. Harusnya kan kalau pacaran itu bisa melihat ini cocok atau enggak. Tapi banyak yang hari-hari ini terjadi seperti itu. Dan menariknya itu terjadi bukan hanya kepada orang-orang kecil. Yang lebih parah lagi itu terjadi pada influencer. Ya, ada influencer yang mirip kayak saya. Oh dia mirip kayak saya maksudnya bukan saya mirip kayak dia ya. Ada yang mirip kayak saya ya, yang dagunya sudah dioperasi. Saya tidak usah sebut namanya sudah tahu semua. Belum ada pernikahannya baru berumur 3 tahun. Ya, kemudian kita dengar kabarnya kemarin cerai. Yang di sini saya lihat banyak followernya Ria Ricis. Gitu ya, dengan Teuku Rian. Berapa lama mereka menikah? 2,5 tahun. Dan mereka bilang gua enggak cocok lagi. Ya. Nah ini yang kemudian terjadi mereka influencer dan mempengaruhi pola pemikiran masyarakat. Makanya enggak sembarangan kalau PGI, Persatuan Gereja-Gereja Indonesia, kemudian mengangkat tema mengenai Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Indonesia sedang tidak baik-baik saja dengan keluarga. Nah kita akan belajar pagi hari ini. Bagaimana Allah menyelamatkan keluarga. Semalam kita sudah belajar sebagian. Dan hari ini kita akan belajar sebagian lagi. Tapi izinkan saya untuk mengulang kembali apa yang saya sampaikan tadi malam. Sudah bisa PPT-nya? Belum muncul. Ini belum bisa bergerak. Ya, belum bisa bergerak. Tolong dikontrol saya mundur ke belakang. Bisa? Bisa? Majukan lagi. Ya, baik. Sebelum saya mulai, tidak bisa saya kontrol. Bisa? Tidak bisa saya kontrol sendiri. Sudah saya on kan? Bisa tolong lihat dulu, saya butuh. Ya,
Kita lanjut lagi. Nah, sebelum saya sampai ke situ, beberapa hari sebelum kita membahas ayat yang ini, ya sebelum membahas ayat yang ini, saya teringat ada seorang anak, umurnya sekitar 19 sampai 23 tahun, dia sedang kuliah di tempat ini. Dia dari keluarga yang broken home, ya, dari keluarga yang ayah ibunya bercerai. Dan dia sudah lama berdoa mengenai bagaimana keluarganya bisa rekonsiliasi. Nah, singkat cerita, dia mendapat kabar bahwa Natal ini mereka akan kumpul bersama. Meskipun keluarganya sudah bercerai, tapi mereka akan kumpul bersama. Dan yang menarik adalah dia sangat senang. Dia bilang gini, ini tanda-tanda dari Tuhan bahwa Tuhan menjawab doaku, keluargaku akan rujuk kembali, keluargaku akan bersatu kembali. Dia senang sekali. Sampai suatu ketika di dalam perjalanannya, dia mendapat kabar dari salah satu kedua orang tua yang dia bilang gini, "Nak, mohon maaf, kami tidak bisa pulang ke kampung. Jadi mungkin tahun ini kamu saja ya sama yang lain." Apa yang terjadi dengan dunianya? Dunianya runtuh. Dan dia bertanya-tanya, "Tuhan, saya pikir ini tanda dari kamu." Dia menangis malam itu jadi-jadinya. Dan dia merasa marah sama Tuhan. Dia merasa kecewa sama Tuhan. Karena kenapa? Dia merasa ini tanda dari Tuhan. Tapi kenapa tidak ada sama sekali kejadian? Dan kejadian ini membuat hatinya terpukul. Mengapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi? 1-2 hari ini kemudian saya dengar cerita itu. Dan ini menjadi bahan perenungan buat saya. Kenapa Tuhan memberikan judul Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga? Bagaimana cara kerja Tuhan? Bagaimana Allah bisa menyelamatkan keluarga? Nah, ini yang kita akan belajar pagi hari ini. Yang siap katakan amin. Baik, yang pertama bagaimana Allah menyelamatkan keluarga. Yang pertama Allah hadir menyelamatkan keluarga dengan menyelesaikan yang pertama akarnya, yaitu dosa. Nah, kalau kita buka dalam Matius 1 ayat 21 dikatakan begini, "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus." Perhatikan, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, kenapa dari dosa? Saya katakan tadi malam begini. Ternyata yang Tuhan mau bereskan adalah masalah dosa. Apa hubungannya masalah dosa dengan masalah keluarga? Kalau masalah dosa yang dikirimkan kan aneh. Kalau masalah keluarga harusnya Tuhan kirimkan konselor pernikahan, psikiater, psikologi. Atau kalau misalkan masalahnya ini seperti bangsa Israel yang dijajah. Tuhan harus kirimkan seorang pemimpin yang bisa mengangkat pedang. Tapi ternyata Tuhan kirimkan seorang anak yang tidak jadi raja dan bukan seorang konselor pernikahan. Namanya Yesus. Dan anehnya dikatakan yaitu seorang juru selamat. Yesus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Bapak Ibu dengar baik. Kenapa Tuhan mau membereskan masalah dosa dulu? Karena Tuhan tahu akar segala permasalahan dalam keluarga yang terjadi pada setiap anggota keluarga itu adalah dosa. Dan Tuhan kalau mau membereskan itu dia akan bereskan sampai ke akar-akarnya. Tuhan tidak berurusan dengan gejala. Yang mengerti katakan amin. Apa maksudnya? Ya, suatu kali Veronica itu alergi. Mukanya bengkak. Saya nggak tahu mukanya bengkak modelnya seperti apa karena dia mengurung diri di dalam kamar. Ya. Mukanya bengkak, merah-merah. Terus dia ngomong, "Kak, saya alergi, jadi saya nggak bisa ikuti kegiatan." Oh, saya kaget. Pertama yang saya tanyakan itu, "Kamu sudah makan apa?" Ya, karena biasanya alergi itu orang karena makan. Wah, saya nggak tahu, Kak. Tadi siang makan apa? Nggak tahu juga. Saya mundur lagi. Tadi pagi makan apa? Saya mundur lagi. Tadi malam makan apa? Dia bilang dia nggak tahu juga. Tahu kenapa saya bertanya begitu? Karena yang kita ingin selesaikan adalah akarnya, bukan gejalanya. Nah, saya yakin dan percaya salah satu penyebab kenapa keluarga berantakan itu adalah dosa. Makanya keluarga yang berantakan adalah penyebab dari adanya dosa. Akarnya yang harus diselesaikan. Makanya kalau kita membaca ayat 21 yang diselamatkan adalah umatnya dari dosa. Nah, kalau ini beres maka keluarga bisa beres. Nah, apa kata makna dibebaskan dari dosa? Dibebaskan dari dosa artinya dilepaskan dari kuasa dosa, dari polanya, dari akibatnya, dan dari hukumannya. Dari kuasa dosa maksudnya begini, ada orang ya,
yang tidak bisa melawan mata keranjangnya. Nah, ini kuasa. Karena dosa itu kuasa, bukan cuma sekedar orang berhutang. Dia kuasa yang mengendalikan kehidupan kita. Yang kedua, pola-polanya ada. Nah, ini harus dipatahkan, akibat dan hukuman. Itu semua harus dibebaskan dari dosa. Dan di sini jelas berkata, membebaskan umatnya dari dosa. Ya. Makanya sekali lagi, akarnya harus diselesaikan. Makanya cara Allah datang untuk menyelamatkan keluarga. Bukan hanya sekedar rekonsiliasi, penyatuan keluarga. Tetapi lebih daripada itu. Tuhan mau berurusan dengan yang namanya dosa. Dan dosa itu personal setiap kita. Yang mengerti katakan amin. Ya. Tuhan mau berurusan dengan kita secara personal. Nah, ada salah satu kerancuan rohani yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Dan ini membuat banyak orang kecewa. Kita selalu bertanya apakah Allah menyelamatkan keluarga sama dengan Allah wajib menyatukan keluarga yang pecah. Ya. Karena kita kalau melihat, kalau kita mau jujur, sekeliling kita terjadi sebaliknya. Nah, kalau kita mau jujur, bahkan kadang kita pun mengalami hal ini. Betul atau tidak? Tidak ada di sini anak yang mengharapkan keluarganya pecah terus. Dia mau keluarganya rujuk kembali. Dan dia berharap pemulihan adalah penyatuan kembali. Allah hadir menyelamatkan keluarga adalah rekonsiliasi, menyatukan kembali. Dan pada saat itu tidak terjadi, kita sudah tunggu, kita sudah berdoa, kita kecewa, kita marah, kita mengadu sama Tuhan. Bahkan kadang-kadang saking pahitnya ada orang yang lock out. Karena merasa Tuhan tidak berkuasa. Kenapa? Karena kita selalu pikiran kita menyatakan bahwa Allah menyelamatkan keluarga, maka Allah wajib menyatukan keluarga. Saya mau kasih tahu pagi hari ini. Rekonsiliasi atau penyatuan keluarga bisa jadi itu hanya salah satu buah atau dampak saat setiap anggota keluarganya itu dilepaskan dari dosa. Bukan satu-satunya dampak. Yang mengerti katakan amin. Nah, kita harus mengerti ini dulu. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dosa ini masalah yang serius. Sangat serius. Kenapa? Hampir dari kita manusia tidak bisa menyelamatkan diri dari dosa. Dan ini fakta. Tidak ada manusia yang bisa melepaskan diri dari namanya tabiat atau nature dosa. Saya pernah melihat suatu FYP di beranda saya di TikTok. Beberapa akun ini menyerang kekristenan. Dia bilang begini, orang Kristen itu goblok. Ya, orang Kristen itu bodoh. Kenapa? Dia menciptakan penyakit sendiri, lalu menyembuhkan sendiri. Apa maksudnya menciptakan penyakit sendiri? Dia bilang gini, dia bilang dosa itu ciptaannya orang Kristen. Jadi manusia lahir itu dengan tabiat dosa itu hanya pernyataan dari orang Kristen. Faktanya nggak ada. Ya. Makanya kalau ada dosa maka harus ada juru selamat. Mereka punya analogi seperti itu. Ya. Nah, saya mau beritahu kepada kita semua. Dosa itu bukan orang Kristen yang karang. Dosa itu adalah fakta yang terjadi. Ya. Dalam pengertian kita, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dalam bahasa yang lain ada juga, tetapi pada intinya itu sama. Dosa itu masalah. Dosa itu sebuah fakta. Nah, dari mana saya tahu? Suatu kali ada sekelompok peneliti. Mereka mengumpulkan 5 anak kecil dalam sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu tidak ada benda apapun. Mereka hanya ditempatkan di situ umur 5 tahun ke bawah. Umur 5 tahun ke bawah baru belajar-belajarnya. Ya, bahkan belum belajar, kadang-kadang hanya baru belajar melihat, membaca, mengenali orang. Lalu kemudian ada sebuah bola yang dilempar ke sana, mainan. Apa yang terjadi dengan anak kecil itu? Mereka baku rebut mainan. Ada yang baku pukul, ya, ada yang menangis, ada yang merampas. Saya mau tanya, kira-kira anak kecil siapa yang ngajarin seperti itu? Peneliti menyimpulkan, dia ngomong begini. Manusia lahir itu memang dengan tabiat dosa. Kita sebutnya dosa, mungkin di keyakinan lain sebutnya berbeda. Tapi kita menyebut dosa, dan dosa itu bukan karangan kita. Dosa itu memang ada. Dan dosa itu tidak bisa dikalahkan oleh manusia sendiri. Makanya manusia membutuhkan juru selamat. Ya. Manusia membutuhkan orang yang bisa menyelamatkan dia.
Kalau saya kasih analogi, kalau kita berenang, kalau kita nggak bisa berenang, terus kita jatuh ke kolam renang, kita nggak bisa berenang nih. Kira-kira kita membutuhkan siapa? Orang yang bisa berenang. Kalau tujuan kita ke surga, maka kita harus cari orang yang turun dari surga. Atau yang sudah pernah ke surga. Ya. Makanya kita butuh yang namanya juru selamat. Dan juru selamat itu datangnya harus dari surga. Karena tujuan kita ke surga. Yang mengerti katakan amin. Dan itulah datangnya Yesus. Dia mau selesaikan dulu akarnya. Dia mau selesaikan dulu permasalahan dosanya. Dan saya mau kasih tahu. Akar ya keselamatan kita pada saat dosa dibersihkan, pada dosa dibereskan. Itu karena kasih karunia. Bukan karena kita sendiri. Efesus 2 ayat 8a berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, dengar baik. Bukan karena kita, bukan karena kuat gagah kita, itu karena Tuhan. Makanya dengar baik, setelah ini dibereskan, maka bagian kita adalah hidup dalam ketaatan pribadi. Yang mengerti katakan amin. Karena kenapa? Tadi malam saya cerita begini, waktu Maria dan Yusuf terima Yesus, dia menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Kalau dikatakan di dalam pembacaan kita tadi, ya, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf dikasih tahu nih, kamu harus terima Yesus. Yusuf terima Yesus, terus dia ngomong gini, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ini bentuk ketaatan. Jadi setelah orang terima Yesus, masalah dosa beres. Ya. Tetapi untuk hidup terus di dalam keselamatan, mengerjakan keselamatan. Dengar baik, engkau harus hidup dalam ketaatan pribadi. Yang mengerti katakan amin. Allah gak pernah memaksakan orang yang keras hatinya untuk menuju kepada pemulihan. Yusuf sama Maria itu bisa saja menolak. Tapi enggak, mereka enggak pernah menolak. Mereka meresponi kehadiran Kristus dengan ketaatan pribadi. Oleh karena itu dengar baik. Ketaatan melakukan firman Tuhan itu menciptakan ekosistem di mana pemulihan anugerah Tuhan bisa beroperasi dalam keluargamu. Yang mengerti katakan amin. Ingat, ketaatan pribadi bukan ketaatan sekedar rame-rame, enggak. Ketaatan pribadi, suami taat, istri taat, anak taat. Maka yang terjadi yang namanya ekosistem di mana anugerah Tuhan, berkat Tuhan mengalir dalam keluargamu. Tapi jangan menganggap gini, oh kalau saya taat berarti saya bisa pasang Tuhan. No. Bagian kita bukan taat untuk memaksa Tuhan, bukan. Ya, analoginya begini, bayangkan seorang petani yang mencangkul dan menanam benih. Saya mau kasih tahu, mencangkulnya itu membuat benihnya tumbuh atau menanam benihnya? Menanam benihnya. Tugas dari petani adalah mencangkul, menyiapkan tanah supaya pada saat benih turun, benihnya kemudian bisa mati, bertumbuh. Nah sama seperti kita. Ya, di dalam rumah tangga yang penuh kekerasan, manipulasi. Iklimnya itu toksik atau beracun. Nah di sana diperlukan yang namanya ketaatan pribadi. Sehingga kasih karunia bisa tumbuh. Karena kalau suasananya, vibes-nya tidak dalam ketaatan pribadi, maka anugerah Tuhan sulit untuk masuk ke sana. Ya. Dari sini kita mengerti gini, kalau kita mengerti bahwa butuh ketaatan untuk menciptakan ekosistem di mana anugerah Tuhan itu muncul, maka kita akan terhindar dari dua ekstrim. Yang pertama fatalisme, cuek aja yang penting terserah Tuhan lah. Saya gak bisa berbuat apa-apa, salah. Karena kita butuh juga bagian untuk kita taat, yang mengerti katakan amin. Ekstrim yang kedua, legalisme. Orang yang legalisme, saya sudah taat, Tuhan harus ikuti saya. Tuhan harus buat keluarga saya utuh. Salah juga. Karena pertumbuhan dan pemulihan itu anugerah dari Tuhan. Tuhan gak bisa dipaksa. Yang kita bisa lakukan adalah kita ciptakan ekosistem di mana anugerah Tuhan bisa timbul, bisa muncul di sana, bisa beroperasi di sana. Yang mengerti katakan amin. Orang itu dengar baik-baik, bapak-bapak. Taat lakukan firman. Yang mengerti bapak-bapak katakan amin. Ibu-ibu taat lakukan firman. Ibu-ibu katakan amin. Anak-anak taat lakukan firman. Anak-anak katakan amin. Nah kalau kita semua anggota keluarga taat melakukan firman. Maka
Saya mau kasih tahu anugerah Tuhan besar untuk keluargamu. Keluargamu akan dipulihkan, keluargamu akan diangkat Tuhan. Ketaatan orang tua selalu memberikan peluang terbesar dan lingkungan bagi anak-anaknya untuk mengenal Tuhan. Dari mana saya tahu? Kalau kita membaca di dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan begini. Nyanyian ziarah, perhatikan. Berbahagialah setiap orang, ingat kata setiap orang yang takut akan Tuhan. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Perhatikan ayat ketiga. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Tadi nggak dikatakan di atas, berbahagialah suami. Bukan, berbahagialah semua orang. Makanya setiap anggota keluarga wajib sebagai respon kita menerima Tuhan, hidup dalam ketaatan pribadi. Yang mengerti katakan amin. Nah, saya mau kasih tahu, ketaatan itu seringkali bukan tentang kenyamanan. Ketaatan berbicara keras, lebih keras tentang kesetiaan. Yusuf taat, dia tidak perlu pakai konfirmasi sama Maria. Maria taat, jadilah padaku menurut kehendakmu. Yusuf berkata, ia melakukan tepat seperti yang malaikat katakan. Yusuf, Maria taat, tidak perlu konfirmasi siapa-siapa. Dia taat tanpa menunggu Maria atau orang lain taat. Artinya apa? Maria dan Yusuf ketaatannya tidak bergantung pada ketaatan orang lain. Karena ada banyak suami yang bilang begini, saya mau nanti taat kalau istri saya taat duluan. Saya mau memaafkan kalau dia maafkan saya duluan. Saya mau mengampuni kalau dia ampuni duluan. Sebaliknya ada juga istri yang begitu. Enggak mau, saya enggak akan mau ngomong sama dia kalau dia tidak minta maaf duluan sama saya. Ada banyak ketaatan kita yang bergantung sama orang. Makanya enggak pernah, akhirnya apa? Saling nunggu. Karena saling nunggu enggak pernah rujuk-rujuk itu. Enggak pernah rekonsiliasi, kenapa? Enggak pernah mau taat. Padahal pagi hari ini kalau engkau dengar firman Tuhan, dimanapun kau dengar firman Tuhan, ampuni. Ampuni tanpa perlu menunggu orang lain. Kalau engkau mendengar untuk taat, beri tanpa perlu menunggu yang lain untuk memberi. Ketaatan seperti inilah yang akan menciptakan ekosistem yang baik. Ingat, ketaatan berkaitan dengan kesetiaan. Ya, tetaplah setia meskipun pasanganmu belum minta maaf. Minta maaflah duluan. Karena bukti engkau taat akan firman. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu sekalian dengar baik. Mungkin kesetiaan kita lihat kok saya sudah setia Pak. Berpuluh-puluh tahun saya setia tapi saya tidak melihat dia berubah. Tidak ada gunanya. Jangan bilang gak ada gunanya. Saya mau kasih tahu, kesetiaanmu mungkin gak berdampak buat dia. Tetapi kesetiaanmu itu menundungi anakmu. Kesetiaanmu itu melindungi jiwamu. Pak, saya sudah berubah sebagai seorang suami tapi istri saya tidak berubah-ubah. Tetap lakukan dengan setia. Karena kesetiaanmu melindungi jiwamu. Kesetiaanmu melindungi juga anakmu. Ya. Nah, kenapa kesetiaan itu, pertanyaan begini, kenapa kesetiaan itu seringkali menjadi sulit kita lakukan? Dengar baik. Setia itu seringkali terkait dengan sesuatu yang terus dilakukan tetapi dampaknya tidak kelihatan. Makanya kita sulit untuk melakukan itu. Kenapa? Kita manusia suka sesuatu yang instan, betul atau tidak? Padahal kesetiaan itu sesuatu yang kumulatif. Tahu kumulatif? Dilakukan sedikit demi sedikit pasti akan membuahkan hasil. Pasti ada hasilnya. Nah, seringkali kita pengen hasilnya langsung. Padahal kesetiaan itu selalu terkait dengan sesuatu yang tidak terlihat. Kumulatif, sedikit demi sedikit. Tapi kalau kita lakukan terus hasilnya akan sangat baik. Dari mana saya tahu? Di tempat ini, ya saya kasih suruh semua WL Singers itu untuk pemanasan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lewat itu, apa itu ya? Itu WL Singers lagi pemanasan. Mereka butuh pemanasan supaya waktu menyanyi mereka bisa tembak nada dengan benar. Saya pernah katakan begini, di tempat ini disiplin lebih penting daripada talenta. Saya bayangkan seandainya WL dan singer saya bukan hanya melakukan pemanasan seperti itu di hari Minggu, misalkan mereka lakukan
Bukan hanya di hari Minggu, berarti kan 7 kali mereka lakukan. Misalkan Senin, Selasa sampai Sabtu mereka melakukan terus, berarti mereka 7 kali melakukan dalam seminggu. Berarti mereka akan jago menyanyi 7 kali lebih cepat daripada yang cuman apa? Yang cuman 1 kali dalam seminggu. Betul atau tidak? Karena hasilnya kumulatif. Ya. Nah cuman banyak orang gak suka dengan yang ini, kenapa? Karena dia pelan-pelan. Kelihatannya nanti 3 tahun kemudian, 5 tahun kemudian. Nah kita manusia tidak suka seperti itu. Sama, itulah kita butuh yang namanya setia. Sama dalam hubungan rumah tangga. Ya, kita lihat Kak, saya sudah berubah ini, tapi istriku tidak berubah-berubah. Atau kita menunggu orang yang pasangan kita untuk berubah, tapi kok tidak berubah-berubah Pak. Mungkin yang kelihatan belum berubah, tapi mungkin hatinya sudah dijamah Tuhan. Atau mungkin kita tinggal tunggu waktu, supaya dia dijamah Tuhan, hatinya bisa berubah. Makanya di dalam ketaatanmu lakukan terus dengan setia, yang mengerti katakan amin. Gak usah tunggu lihat harus perubahan yang besar, no. Tuhan tidak minta itu. Kesetiaanmu tidak harus berdampak pada orang, itu berdampak pada jiwamu dan pada keturunanmu. Itu yang pertama. Makanya sekali lagi, tugas kita bukan memaksa Tuhan memulihkan situasi sesuai kemauan kita, baik waktu maupun caranya. Tugas kita adalah mencangkul tanah hati kita melalui ketaatan yang kita lakukan pribadi demi pribadi. Supaya saat anugerah hujan turun, tanah kita sudah siap dan kita siap menerima pemulihan dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, nah ini yang tidak ada tadi malam ya. Yang kedua, Allah hadir menyelamatkan keluarga, artinya Allah yang Immanuel, Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 23 berkata begini, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, Allah menyertai kita. Nah tadi malam saya kasih gambaran begini, kadang yang terbaik dalam pemulihan keluarga bukan sekedar perubahan status ayah dan ibu satu rumah kembali atau menjadi rujuk. Apa maksudnya? Coba perhatikan. Coba pikir kalau misalkan gini, mereka kembali dalam satu rumah tetapi salah satunya gak pernah bertobat. Akhirnya terus terjadi pengulangan-pengulangan, terutama kalau masalah kasus KDRT. Tahu ya KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga. Baru-baru ini ada berita ya mengenai pembunuhan. Tahu pembunuhan apa? Anak membunuh bapaknya sendiri. Ya, ini terjadi. Tadi malam saya gambarkan ada di berita. Jadi bapak mamanya hidup serumah, kemudian mereka cekcok, papanya menganiaya mamanya. Anaknya marah, dia ambil pisau dari dapur, dia hujamkan ke bapaknya 7 kali. Bapaknya meninggal. Ya. Ada juga kasus 2024, pendeta menganiaya istrinya, ada rekamannya di mana-mana. Oh jangan salah, pendeta juga bisa terkena. Karena pendeta juga masih manusia. Ya. Nah kadangkala yang terbaik bukan cuma sekedar menyatu. Artinya begini, seandainya keluarga tidak bersatu, apakah Allah gagal? Siapa yang berani mengatakan berarti Allah gagal? Saya yakin gak ada ya. Karena nanti dipikir, melawan pendeta. Enggak. Jadi saya mau kasih tahu, apakah kalau keluarga tidak bersatu, apakah Allah gagal? Jawabannya tidak. Karena ada ini, Immanuel, Allah menyertai kita. Kenapa saya bisa mengambil ini? Pernyataan ini lahir di tengah realitas yang rusak. Ya, dengar baik, Immanuel artinya apa? Yang terbaik bukan sekedar perubahan status dari cerai menjadi rujuk. Melainkan kau sadar bahwa apapun keadaanmu, engkau tidak sendirian menanggung luka. Karena adalah Immanuel yang berserta dengan engkau, yang mengerti katakan amin. Tuhan tidak sendirian menanggung luka-lukamu. Kalau engkau hari-hari ini dilukai pasanganmu, anakmu, atau anak engkau dilukai oleh orang tuamu karena mereka berpisah, dengar baik, engkau tidak menanggung sendirian. Karena dikatakan Allah beserta dengan engkau, yang mengerti katakan amin. Artinya apa? Pernyataan ini bukan slogan. Kalau engkau tahu Allah beserta dengan engkau, artinya engkau tahu ada tempat untuk menangis. Ada tempat untuk berdoa dengan jujur. Mungkin bentuknya seperti ratapan, makanya kita punya kitab ratapan. Engkau boleh jujur, sedih, marah, kecewa, bingung. Engkau limpahkan sama Tuhan, engkau jujur sama Tuhan.
Bagusnya Tuhannya orang Kristen itu. Dia inkarnasi jadi manusia, dia pernah merasakan apa yang kau rasakan. Kecewa yang kau rasakan, pengkhianatan yang kau alami, Yesus dikhianati oleh sahabatnya. Luka-luka KDRT, Yesus juga mengalami. Dan dia mau berbagi luka itu dengan kita. Makanya Allah beserta dengan engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian, doa yang jujur di hadapan Tuhan, itu bukan tanda engkau kurang iman. Itu iman yang tidak berbohong, itu iman yang jujur. Dan dengar baik, bahkan pemazmur pun pernah mengatakan begini, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Yang setuju katakan amin. Engkau boleh berdoa dengan Tuhan. Dan engkau akan tahu Tuhan bersama dengan engkau. Karena engkau tahu Tuhan bersama dengan engkau artinya apa? Penghiburan, kekuatan ada tersedia buat engkau. Dan kau dapat bertumbuh tanpa kepahitan. Tuhan ada untuk memberikan engkau penghiburan, memberikan engkau kekuatan. Makanya mulai hari ini, engkau yang dikhianati suamimu, istrimu, anakmu, atau anak yang dikhianati atau menjadi kambing hitam dari keluargamu, engkau tidak tanggung itu sendirian. Datang pada Tuhan. Paulus berkata begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Engkau enggak tanggung ini sendirian karena janji Tuhan, Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Yang mengerti katakan amin. Allah datang menyelamatkan keluarga, mungkin keluargamu belum bersatu. Tapi ingat, Allah beserta dengan engkau. Yang ketiga, Allah hadir menyelamatkan keluarga. Artinya apa? Dia memberikan keluarga yang lebih besar daripada yang kita pikirkan. Perhatikan, Matius 1 ayat 24 berkata begini. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istri, dengar baik. Coba perhatikan waktu dikatakan Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya, kan Yusuf sudah tahu nanti Maria punya anak. Ya, itu artinya Yusuf pada saat dia mengambil Maria menjadi istrinya, Yusuf setuju menjadikan Yesus sebagai anaknya. Yusuf setuju memberikan nama dan garis keturunan kepada Yesus. Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan oleh Yusuf? Itu dilakukan juga oleh Bapa kita di surga. Ini adalah bayangan dari apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Kapan? Pada saat kita percaya sama Yesus, ternyata engkau dan saya juga diangkat anak oleh Bapa di surga. Yang mengerti katakan amin. Dari mana saya tahu? Galatia 4 ayat 5 berkata, Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Supaya apa? Kita diterima, engkau dan saya diterima menjadi anak. Bukankah itu juga yang Yesus lakukan? Dia menerima Yesus sebagai anak. Dan sekarang Yesus Bapa di surga melalui Yesus dia menerima engkau dan saya sebagai anak. Artinya apa? Engkau diterima menjadi keluarga yang lebih besar. Halo? Ya. Bapak Ibu saya tahu begini, keluarga biologis itu memiliki tempat yang unik, tidak tergantikan. Setuju ya? Keluarga tidak tergantikan dalam sejarah hidup kita. Tapi saya rindu pagi hari ini, engkau tidak hanya berhenti sampai di situ. Engkau harus tahu, Yesus pernah mendefinisikan ulang arti keluarga. Di mana kita tahu? Matius 12 ayat 50 berkata, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah siapa? Saudaraku laki-laki. Dialah saudaraku perempuan dan dialah ibuku. Wow. Apa yang dilakukan oleh Yusuf waktu dia mengambil Maria sebagai istrinya, dan dia otomatis jadi bapak buat si Yesus. Itu juga yang dilakukan oleh Bapa di surga. Yesus mendefinisikan ulang. Bukan berarti Yesus meremehkan Maria, garis keturunannya, atau Yusuf, bukan. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus waktu dia mati di kayu salib, dia datang ke dunia. Dia memperlebar pintu supaya engkau diterima menjadi keluarga kerajaan Allah. Yang mengerti katakan amin. Yesus membuka pintu bagi engkau saat ini yang mengalami, mungkin kau dibuang dari keluargamu. Engkau mungkin merasa diasingkan karena orang tuamu bercerai. Atau mungkin kita yang merasa dikhianati.
Pada saat engkau melakukan kehendak Bapamu di surga, engkau saudaranya Yesus, engkau ibunya Yesus, engkau saudara laki-laki Yesus, engkau saudara perempuan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Artinya engkau diterima menjadi keluarga. Makanya lihat begini, pada saat engkau bertemu dengan keluarga seiman, lihat keluarga seiman itu, orang-orang seiman, saudara-saudara seimanmu. Sebagai, saya senang mengatakan pakai kata jaring pengaman, safety net. Saat keluarga biologis menjadi tempat yang penuh horor dalam hidup kita, Tuhan menyediakan keluarga Allah, saudara-saudaramu seiman di dalam Tuhan, yaitu gereja. Sebagai tempat perlindungan, tempat engkau bertumbuh, tempat di mana vibes itu ada. Jika ayah biologis, ibu biologismu gagal mencerminkan kasih Bapa, engkau sudah diadopsi oleh Bapa di surga melalui Yesus yang datang ke dunia. Yang mengerti katakan amin. Makanya dengar baik, waktu Yusuf mengambil Maria, dengan melakukan itu ia ambil peran sebagai ayah bagi anak yang bukan darah dagingnya. Ini kabar baik buat kita. Kenapa? Keanggotaan kita di dalam keluarga Allah tidak didasarkan kecocokan DNA, melainkan pada kasih karunia yang diresponi dengan ketaatan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Mungkin keluargamu retak, tadi malam pas makan, kau makan sendirian, ada kursi kosong di meja makanmu, ada luka yang membuat engkau sulit pulang ke rumah. Tetapi pagi hari ini Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Allah menyediakan keluarga yang lebih besar. Di sini kita meyakini bahwa kita memiliki Bapa yang tidak akan memukul. Saudara-saudara seiman yang mau saling melayani. Dan sebuah pintu yang selalu terbuka, itulah gereja. Keluarga biologis memang tidak tergantikan. Saya ulangi lagi, keluarga biologis tidak tergantikan. Tetapi keluarga Allah bisa memulihkan dan melengkapi apa yang tidak sanggup diberikan oleh keluarga biologis. Yang mengerti katakan amin. Tadi malam, ya, saya senang sekali karena ada banyak anak-anak kita yang gak pulang. Tahu kami tadi malam saya pesan sama rival karena dia di magang di BI. Saya pesan duit 1.000 dong yang bagus-bagus. Kita mau bikin games, jadi tadi malam kami cuma main games. Tahu main gamesnya apa? Bedak-bedak itu bertaburan semua itu tadi malam. Tapi kami bisa ketawa, dan saya melihat di situ, wow. Inilah bukti penyertaan Tuhan, inilah bukti Allah menyelamatkan keluarga. Di situ Tuhan berbicara keras kepada hati saya. Ya, ini semua anak-anakmu. Gembalakan mereka dengan baik. Saya senang sekali tadi malam. Anak-anak yang gak pulang, kita kumpul, kita hanya makan-makan. Ya, sampai jam 12 kita tutup, tidur semua. Kan begitu ya, karena besok pagi ibadah. Ya. Tapi disinilah letak keluarga Allah, bukti bahwa Allah menyertai kita. Yang setuju katakan amin. Allah hadir, mungkin keluarga biologismu belum dipulihkan, tapi engkau punya keluarga rohani, keluarga besar. Karena kita disatukan dalam kasih Kristus. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya itu tidak menutupi fakta. Seringkali ada orang yang terluka di keluarga biologis, datang ke keluarga rohani, malah mendapatkan luka baru di gereja. Betul apa betul? Karena di gereja kadang-kadang ada orang yang mulutnya luar biasa. Ya, yang gak bisa direm. Ya, setiap nyeletuk, ada aja, itu ya. Ada yang suka gosip. Mungkin di sebagian kita ada yang pernah masuk ke gereja membuka terbuka, tapi Anda justru dihakimi. Anda mencoba jujur tentang retaknya rumah tangga, malah dijadikan bahan gunjingan. Ada banyak yang seperti itu mungkin terjadi pada saat masuk ke sebuah gereja. Nah, izinkan saya berkata begini, saya minta maaf kalau itu terjadi di gereja ini. Karena tempat kita juga bukan gereja orang yang sempurna, yang setuju katakan amin. Namun biarlah saya mau katakan begini, jangan biarkan kegagalan manusia menghalangi kita melihat kasih Bapa. Gereja bisa gagal, pendeta bisa gagal, jemaat bisa bergosip. Tapi saya mau kasih tahu, gereja keluarga Allah adalah tempat di mana Yesus sang tabib bisa memulihkan hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Makanya jangan keluar dari rumah Bapa, jangan keluar dari gereja. Jangan keluar dari gereja hanya karena ada kakak-kakakmu yang bersikap buruk. Ada orang yang bersikap buruk, tetap tinggal bukan demi mereka. Karena saya mau kasih tahu, ini rumahmu juga. Dan disinilah kita mau dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Yang mau katakan amin. Sendirian mungkin membuatmu merasa aman dari gosip. Tetapi bersama dengan keluarga Allah akan membuatmu aman dari kehancuran.
Jangan menyerah karena komunitasmu jelek. Karena komunitasmu tidak sempurna. Karena dengar baik, Immanuel datang bukan untuk membuat individu terisolasi sendiri-sendiri. Immanuel datang supaya kita menjadi keluarga besar, menjadi sebuah umat kepunyaan Allah, menjadi anak-anak saudara ibu Yesus yang mengerti, katakan amin. Ya. Pemain musik saya panggil maju ke depan, dengar baik. Tugas utama kita bukan memaksakan Tuhan memulihkan situasi keluargamu sesuai dengan kemauanmu. Tapi siapkan hatimu dengan ketaatanmu supaya anugerah Tuhan bisa kita sambut. Jangan biarkan dosa, kegagalan dalam silsilah keluarga mendefinisikan masa depanmu. Yesus sendiri lahir dari silsilah garis keturunan yang tidak sempurna. Nanti baca dalam Matius 1. Di silsilah Yesus ada Rahab. Tahu Rahab? Seorang pelacur. Ada Rut, seorang bangsa asing, bangsa Moab yang dikutuk. Ada Tamar yang melakukan perzinahan dengan bapak mertuanya. Bahkan dikatakan kalau kita baca dalam Matius 1, dikatakan Yesus itu Daud. Siapa menikah dengan Betseba, isi Uria. Dia kejahatan dilakukan Daud, pembunuhan. Itu ada tercatat dalam silsilah Yesus. Semuanya tercatat secara gamblang di sana. Mau menunjukkan silsilah Yesus pun tidak sempurna. Tapi saya mau kasih tahu, ini semua membuktikan bahwa kasih karunia jauh lebih besar daripada sejarah tersebut. Catatan dalam silsilahmu, kegagalan keluargamu tidak akan bisa menghalangi kasih karunia Tuhan dalam hidupmu. Makanya belajar mulai hari ini, taat, ketaatan pribadimu. Terima Yesus secara personal, bangun ekosistem ketaatan dalam hidupmu. Dan saya yakin dan percaya, ketaatanmu sudah menyiapkan jalan bagi Sang Juru Selamat untuk bertahta dan memulihkan jiwamu. Yusuf dan Maria taat, menyiapkan jalan buat Tuhan. Makanya kalau engkau hari ini, kau gak usah peduli keluargamu mau seperti apa. Tapi lakukan ketaatanmu dengan baik. Tuhan akan menyertamu, Emmanuel. Tuhan akan kirimkan keluarga-keluarga yang akan menjadi tempat engkau bertumbuh. Jika keluarga biologismu terasa rapuh, bahkan melukai, Tuhan siapkan keluarga yang lebih besar, yaitu keluarga-keluarga orang seiman, orang-orang yang percaya akan Yesus. Jangan menjadi yatim piatu rohani karena kegagalan manusia. Tetap tinggal di rumah Bapa, karena di sanalah Sang Raja berjanji untuk hadir dan memberikan kekuatan. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, engkau yang hari-hari ini masih kuat menanggung kesendirianmu. Mungkin karena pasangan hidupmu, anakmu, atau bahkan engkau yang sebagai anak kedua orang tuamu belum rujuk, belum terjadi sesuai dengan apa yang kau impikan. Dan hari ini kau masih tetap kuat dan setia di tengah goncangan yang menimpa keluargamu. Saya mau beritahu satu hal, tetaplah setia. Karena ada Bapa yang selalu menopang. Karena ada Bapa yang baik, yang selalu setia dalam kehidupan kita. Makanya pagi hari ini, saya rindu kita semua datang kepada Bapa. Saya rindu kita semua datang. Dan kita tahu Bapa yang setia menyertai kita. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Biarkan cuma Tuhan saja yang berkata, kau katakan kau kuatkan, kau kuatkan aku
Amin. Kau harapan dalam kesesatan, kau buktikan kesetiaan. Saya yakin juga di tempat ini ada keluarga-keluarga yang masih menunggu janji-janji Tuhan. Entah itu janji keturunan, janji rujuk kembali. Dan saya mau beritahu pagi hari ini, anugerah Tuhan siap dicurahkan untuk kita pagi hari ini. Kuncinya adalah engkau tetap terus melakukan ketaatan pribadi di hadapan Tuhan. Karena ketaatanmu akan menyiapkan lahan di mana anugerah Tuhan bisa beroperasi, di mana anugerah Tuhan bisa tercurah untuk keluargamu. Mari kita bangkit berdiri. Katakan, Bapa, aku datang. Bapa, aku datang dan berseru, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Katakan, Kau kuatkan, aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari kita katakan, Bapa, aku datang untuk menyembah. Bapa, aku datang untuk menyembah, untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Sama-sama katakan, Kau kuatkan Tuhan. Oh, Kau kuatkan, aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan, Kau kuatkan. Sama-sama katakan, Immanuel, Immanuel, katakan, Immanuel, Immanuel. Yes. Katakan, Immanuel, Immanuel. Yes.
bertahan dengan segala kerapuhan keluargamu. Tegakkan baik-baik. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanganmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, amin, 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 memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Katakan bersamamu Bapa. Yes. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Kalau engkau nggak baik-baik saja, jujur di hadapan Tuhan. Dia Bapa yang baik, dan Dia Immanuel bersama dengan engkau. Memberi Sama-sama katakan, Engkau bersamaku di setiap musim hidup. Yes, Immanuel, Immanuel. Tak pernah kau biarkan ku Sendiri. kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, Ku lewati semua perkenangan-Mu ya. Teguhkan
Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari sambung tangan kepada buat Bapa yang setia. Amin. Pagi hari ini janji-Mu Allah hadir menyelamatkan keluarga tergenapi melalui kedatangan dan kematian Kristus Yesus di kayu salib. Kedatangannya dan kematian membereskan akarnya. Penyertaan-Mu Allah yang Immanuel selalu ada bersama dengan kami. Dalam setiap musim hidup kami, Engkau ada selalu bersama-sama dengan kami, Tuhan. Dan kami yakin penyertaan-Mu nyata melalui saudara-saudara seiman yang Engkau telah kirimkan. Gereja Tuhan yang sudah Engkau siapkan. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, apapun yang terjadi dalam setiap keluarga dan rumah tangga kami, Engkau tetap Bapa yang setia, Engkau tetap Bapa yang menopang. Kami tahu Tuhan, oleh karena itu kami mau tetap setia, kami mau tetap bertahan, kami mau tetap di dalam rumah Tuhan, karena di sanalah pemulihan akan terjadi, karena di sanalah berkat-berkat akan mengalir. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Kau berbicara keras kepada setiap kami. Dan kami yakin dan percaya anugerah Tuhan ada pada setiap kami Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Seru baik kita diberkati pagi hari ini oleh kebenaran firman Tuhan. Boleh lambaikan tangan kita, serukan haleluya. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan bawa persembahan kita. Di depan Bapak Ibu sekalian bagian belakang kursi terdapat 2 amplop. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan untuk amplop yang kedua untuk kas gereja. Dan untuk pemberian persembahan mengikuti arahan daripada para usher di sebelah kanan Bapak Ibu sekalian. Mari sebelum kita memberikan persembahan kita berdoa bersama-sama. Bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Anugerah Tuhan melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini Bapa. Kami percaya segala yang terbaik Tuhan limpahkan atas kehidupan kami. Kami bawa persembahan kami yang terbaik kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terjun atas kehidupan kami Tuhan, dan kasih setia Tuhan melimpah selamanya. Kasih setiamu nyata bagiku, katakan hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Sorak-sorai kemenangan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Satu suara di tempat ini katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan-Mu Tuhan, Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Limpahkan segalanya, dan anugerah-Mu Tuhan sangat besar bagiku. Yesus Tuhan kami. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati,
beriman sama-sama kita bangkit berdiri. Karena alasanku menyediakan setiap berkat-berkat-Mu Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yesus Tuhan, Kau sumber berkat atas kehidupan kami. Yang terbaik Kau limpahkan Tuhan. Terima kasih. Sama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita pagi hari ini. Yes Tuhan. Segala sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar. Sekali lagi dengan mantap katakan, sebab Dia sanggup limpahkan segalanya. Yesus Tuhan kami sangat besar Bapa. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita bersama-sama. Aku diberkati. Yang menerima berkat Tuhan, yang mengalami Tuhan saat ini, sama-sama kita bertepuk tangan. Lebih dahsyat lagi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Yesus Tuhan, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Lebih dahsyat lagi dalam nama Tuhan kita Yesus. Yang diberkati Tuhan, terima anugerah Tuhan pagi hari ini. Yesus sumber berkat menyatakan atas kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Lebih dahsyat lagi. Aku diberkati, aku dilimpahi, sebab Dia yang sanggup, Dia Yesus Tuhan kita untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih. Sorak-sorai terdahsyat bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik. Pengumuman. Jadi untuk hari ini ibadahnya cukup hanya satu kali hari ini saja. Dan dari tempat ini saya mengucapkan mewakili Ibu Gembala, ya, keluarga dan seluruh jemaat sidang GBI Ekumene mengucapkan selamat hari Natal tahun 2025. Haleluya. Boleh lihat sampai kiri kanan terus ngomong selamat hari Natal. Hah. Ya. Baik, saya juga menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali bergabung dengan kita di tempat ini. Saya mengucapkan selamat datang dan Tuhan Yesus memberkati. Dan ibadahnya untuk hari ini cukup hari ini satu kali saja. Nanti setelah ini boleh pesiar kemana-mana gitu ya. Jadi memang kita siapkan spare waktu setengah hari untuk jalan-jalan mengunjungi keluarga-keluarga Allah yang ada di tempat lain. Nanti sore juga ada dari komunitas Tuhan Yesus memberkati, ada KKR Natal nanti malam di Miko kalau nggak salah. Betul ya, dari Pak Beni Kusbin ya, ada di lantai atas di Diamond, di Ballroom Grand Diamond. Jadi Bapak Ibu yang mau hadiri, hadirilah. Begitu ya. Nah bagi yang mau saya hadiri, silakan di chat nomor saya, Pak saya open house, nah, saya akan menghadiri kan begitu ya. Jadi kalau nggak kemana-mana silakan
Nah, lalu kemudian untuk hari Sabtu kita tetap ada latihan dan doa untuk pelayan jam setengah 4 dan jam 7 malam. Lalu kemudian jam 6 ada latihan untuk doa pelayan untuk para pelayan Tuhan. Lalu kemudian untuk hari Minggu ibadah kita seperti biasa di tempat ini jam 9 pagi, setengah 5 sore dan jam 7 malam. Bagi Bapak Saudara sekalian nih yang nanti akan balik kampung atau nanti malam akan jalan, saya mengucapkan ya selamat jalan, hati-hati di jalan, sampaikan salam kami untuk keluarga besar yang ada di kampung. Yang mengerti katakan amin. Gitu ya, hati-hati di jalan, yang naik bus jangan terima makanan dari sembarangan orang. Karena ada banyak kasus itu ada obat biusnya katanya. Lalu kemudian setelah bangun barang-barangnya hilang. Nah ini agak hati-hati, jadi kalau di perjalanan gak usah terima makanan dari orang lain. Cukup bawa makanan, bawa bekal sendiri atau beli sendiri. Yang mengerti katakan amin. Ya, lalu kemudian untuk nanti tanggal 31 kita ada ibadah tutup tahun itu jam 7 malam sampai jam 9. Ya, nanti kita akan kesaksian, dengar kesaksian. Lalu kemudian tanggal 1 Januari jam 9 pagi ada ibadah buka tahun. Nah biasa ibadah buka tahun maka nanti kita akan mengambil ayat emas ya. Puji Tuhan belum ada ayat mbak. Itu ya. Itu ya ayat emas maksudnya. Jadi ada ayat emas nanti kita akan ambil ayat tahunan maksudnya begitu kan. Kalau di tempat-tempat itu kadang-kadang disebutnya ayat emas gitu ya. Untung belum ada ayat mbak dan ayat ade, ayat apa gitu. Tapi nanti kita akan siapkan dari Bapak Ibu Saudara sekalian sepanjang bulan Januari nanti boleh diambil waktu mengambil waktu memberikan persembahan dan jangan lupa ya diambilnya cukup 1 kalau 2 nanti bingung kan gitu ya. Jadi ibadah raya untuk hari Minggu dan tanggal 31 dan 1. Jadi kalau enggak kemana-mana ya boleh bergabung bersama-sama dengan kami di tempat ini karena kami juga masih stay di tempat ini. Gereja ini terbuka untuk siapa saja yang mau, yang baru bergabung, yang baru datang, yang dari luar kota ya, yang berlibur lihat anak gitu ya. Ada juga yang mungkin liburan pergi ke kampung, selamat datang di kota Makassar, ya selamat berlibur dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi kita kasih boleh tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan, haleluya. Mari saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita di saat siang hari ini dengan kasih Kristus kita bangkit berdiri bersama-sama. Boleh dengan tangan yang terangkat kita nyatakan Allah Immanuel dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan.
hari yang indah ini Tuhan sudah beri kesempatan buat kami untuk datang bersekutu, menyembah, memuji dan memuliakan Engkau. Sungguh kami sangat bersuka cita atas kehadiran-Mu bagi hidup kami Tuhan, atas kasih-Mu yang tidak bersyarat dan pengampunan-Mu lewat pengorbanan-Mu Tuhan yang tidak pernah putus dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah melawat kami secara pribadi. Engkau hadir dalam hati kami, bahkan di dalam rumah tangga kami lepas rumah tangga, keluarga lepas keluarga, bahkan Tuhan di sekitar lingkungan kami, di tengah-tengah masyarakat. Kami Tuhan sudah memiliki lawatan daripada Tuhan. Kami sudah diterangi oleh kebenaran firman-Mu, dan kiranya firman-Mu ini mewarnai kehidupan kami dan menjadi Tuhan hidup yang kekal di dalam hidup kami ini Tuhan. Memiliki firman-Mu yang tidak pernah berkesudahan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Jadikan kami berkat Tuhan, jadikan kami terang dimanapun kami berada. Kiranya firman-Mu ini Tuhan sungguh-sungguh menguatkan dan memberkati kehidupan kami. Menjalani hidup ini Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan tidak akan pernah pudar di dalam hidup kami. Engkau selalu ada dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, banyak hal yang terjadi dalam rumah tangga kami. Tapi kami percaya Tuhan bahwa apapun yang terjadi, Tuhan selalu hadir melawat kami, memberkati kami, menolong kami, dan memberi jalan keluar bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini sungguh-sungguh berakar di dalam hati kami. Dan dimanapun kami berada, kami tahu Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Pengawasan Tuhan senantiasa melekat di dalam kehidupan kami. Dimanapun kami melangkah, penyertaan Tuhan, tangan Tuhan tetap menopang hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu sungguh-sungguh menguatkan kami. Biarlah Tuhan di mana hamba-Mu berdiri, pengurapan-Mu tetap terus terjadi di atas kehidupan hamba-Mu Tuhan. Oh, jadikan saksi-Mu menyelamatkan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Berkati rumah tangganya, anak, bahkan istri sebagai tiang penopang di dalam rumah tangga. Kami percaya tangan Tuhan yang kuat tetap menopang kehidupan mereka. Berkati Tuhan pekerjaannya ya Tuhan. Dan kami percaya tangan Tuhan tidak akan pernah lepas dari kehidupan hamba-Mu dimanapun berada. Bahkan Tuhan kami berdoa kepada-Mu buat Tuhan Ibu Rohani. Di dalam masa tuanya kami tetap berdoa kepada-Mu Tuhan. Karuniai senantiasa dengan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera senantiasa menjadi bagian dari Ibu Gembala kami. Tuhan berkati anak-anaknya, cucu-cucu yang ada Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan tetap lawati, Tuhan tetap memberkati di dalam pekerjaannya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh pelayan yang sudah memberi kesempatan saat ini melayani. Engkau Tuhan tetap memberkati. Tuhan beri senantiasa kekuatan, kemampuan, bahkan berkati dalam rumah tangganya Tuhan. Berkati pelayanannya, dimanapun berada, Tuhan tetap menyertai. Kasih karunia Tuhan tetap limpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Pelayanannya Tuhan adalah pelayanan yang terhormat, yang Tuhan karuniakan di atas kehidupan mereka. Bukan pelayanan menjadi beban, tapi semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa juga Tuhan buat sidang jemaat-Mu yang tidak sempat hadir pada saat ini. Kami tidak tahu halangan mereka, entah dia sudah pulang ke kampung mereka, bertemu dengan keluarga, dengan orang tua. Kami percaya pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Beri senantiasa Tuhan damai sejahtera bersama dengan keluarga. Kesehatan yang Engkau jaga Tuhan. Bahkan Tuhan yang sudah lemah Engkau Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan lawati dan pulihkan Tuhan. Dan Tuhan kami percaya akan datang
Tuhan senantiasa mengumpulkan kami kembali di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena hanya Engkaulah Tuhan yang layak kami tinggikan. Engkaulah Tuhan pengharapan kami. Kemanapun kami melangkah, Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami ini Tuhan. Tuhan, kami hanya berdoa kepadamu. Di mana bangsa ini Tuhan diliputi dengan Tuhan percobaan. Di mana banjir, longsor, kebakaran, dan lain sebagainya yang terjadi di bangsa kami ini. Kami percaya Tuhan akan melawat bangsa kami ini. Engkau tolong Tuhan, lawati Tuhan saudara-saudara kami yang mengalami bencana. Biarlah kasih-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu tetap menjadi bagian mereka. Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa untuk tetap memberkati kehidupan mereka Tuhan. Pulihkan Tuhan, kembalikan Tuhan pengurapan-Mu di atas kehidupan mereka. Agar tetap mengandalkan Tuhan di dalam situasi keadaan apapun. Engkau Tuhan yang hadir melawat mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pemerintah kami, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, kiranya Engkau beri roh takut akan Tuhan di dalam menjalankan roda pemerintahan di bangsa kami ini, agar Tuhan dapat memerintah dengan penuh sukacita dan dapat menyelesaikan persoalan di bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa pula Tuhan buat sidang jemaat-Mu yang memiliki Tuhan kerinduan atau pergumulan yang saat ini belum terjawab. Tuhan, kami berdoa apapun pergumulan sidang jemaat-Mu Tuhan, kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu bahwa Tuhan hadir di dalam setiap rumah tangga kami, di dalam setiap pribadi kami, dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir menjadi jawaban di dalam setiap pergumulan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan buat gereja-gereja yang ada di sekitar kami. Saat ini merayakan hari kelahiran-Mu. Tuhan, Engkau tetap memberkati mereka. Engkau lawat mereka Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang menggembalakan Tuhan sidang jemaat-Mu. Tuhan memberkati, jiwa-jiwa dapat diselamatkan. Terima kasih Tuhan, berkati kami Tuhan. Di kota Makassar ini kami berdoa, kiranya Engkau tetap memberkati agar kota Makassar ini tetap aman. Kota yang diberkati Tuhan, kota yang Tuhan penuh dengan jiwa-jiwa yang bertobat kepadamu ya Tuhan. Jadikan kami saluran berkat-Mu, jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu yang menjadi terang dimanapun kami berada. Agar hidup ini sungguh-sungguh menjadi dampak di sekitar lingkungan kami atau di mana saja kami berada. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Ini doa kami. Kami hanya bertaruh sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menyempurnakan Tuhan. Terima kasih, ini doa kami. Hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Oleh karena itu pulanglah, jadilah garam dan terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik, silakan bersatu dulu sejenak.